ya kan gue udah taken juga kan ya, udah cewek gitu kan. Pasti ada needs-nya gitu. Iya, gue pengen nikahnya muda dong. Aduh, Gimana nih? apa kabar bro? Baik. Nah ini rada-rada gimmick aja nih. Ini rada-rada gimmick. Tapi beneran maksudnya emang udah lama nggak ngobrol sama Ray. Jadi sebenarnya mirip-mirip lah maksudnya kayak tadinya temenan lagi. Tadinya satu sekolah. Emang udah dari musuhan kecil. sekarang Enggak. sih. Dengar-dengar udah musuhan. Udah kenal dari kecil lah, maksudnya dari SMP. Tapi abis itu kan pas SMA kan, ya maksudnya kayak ya gue ngeliat lu maksudnya waktu itu udah mulai magang sama kayak tadi kayak Caleb juga kan maksudnya. Magang juga kan di cloud kitchen gitu-gitu. Tapi sibukan lu kayak gini ngapain aja sih? Sebenarnya akhir-akhir ini sih gue lebih ke ini sih, explore hal baru. Terus juga gue kerja sama nyokap gue ibaratnya. Kerja sama nyokap lu nih? Iya. Di bidang apa? Di bidang apa? Di bidangnya sih bidang properti. Oke. Gitu. Nah ini kita basa-basi bersama Gen Z ini ya. Asik Kita banget kan ya. Kita masih ngomongnya Judulnya masih keren banget dah. Gen Z lah. Oke. Balik lagi Gen Z, maksudnya kan ya biar nggak backfire, balik lagi emang kita kan ngomongnya dari Gen Z dan untuk Gen Z. Oke. Dari perspektif dari kita untuk Sabi, Gen Z ini. Perspektif lah, pokoknya Gen Z semua itu lah. Kita bakal ngomongin tentang Gen Z. Nah tapi pertama-tama nih, lu ini tapi kalau misalnya kerja kan waktu itu lu udah ada bisnis dan juga lainnya ini ya. Maksudnya kayak lu sekarang kerja sama mak lu di bidang properti. Terus sekarang pokoknya been a long way lah sejak terakhir kali maksudnya kita dulu sering ngobrol gitu kan. Pas itu mah udah kapan banget ya sih? Itu pas sebelum Covid. Itu kan pas sebelum Covid kan. udah lama Tapi pas banget setelah Covid lu tuh ya udah lu udah take a step up lagi lah, lu udah naik tangga gitu kan. Lu naik tangga. Harus dong. Kita Gen Z gini pasti harus naik tangga terus. Gak boleh kalah sama yang udah Yang lebih tinggi dari millennials ya. Gen Z. Nah, lu kan kita Gen Z nih. Lu tau gak sih kayak maksudnya akhir-akhir ini, gua gak tau sih algoritma masuk ke lu atau enggak. Tapi itu akhir-akhir itu kayak berita itu emang lagi baik banget. Berita itu kayak ngomongin tentang Gen Z nggak like di dunia kerja lah. Terus misalnya Strawberry Generation, tau gak Strawberry Generation apa? Coba lu jelasin dulu deh. Coba lu jelasin. Nah, berarti lu belum pernah denger nih, gua anggap Ya, lu belum pernah oke. denger ya. Jadi akhir ini emang lagi baik banget lah topik yang dibahas tentang Strawberry Generation, kayak sebenarnya itu pro kontra. Milenial ada yang setuju banget ya Strawberry Generation kayak lu mah nggak like di dunia kerja. Tapi ada juga maksudnya yang kontra kayak stop bilang semua Gen Z itu generasi strawberry. Jadi generasi strawberry itu tuh kenapa strawberry itu karena di luar indah, tapi di dalam tuh di dalamnya tuh rapuh. Mereka tuh mentalnya tuh gampang pecah. Tapi sebenarnya mereka ini kreatif dan juga baik lagi kalau tadi si Caleb ngomong tuh gacor. Gacor tuh inward tuh kreatif gitu sebenarnya. Nah tapi saat kreatif itu mereka ini ternyata tuh mudah menyerah dan dia tuh gampang rapuh lah gitu lah. Jadi tuh kesannya tuh kayak mereka tuh nggak bisa kerja under pressure. Tapi di balik itu juga yang lebih menarik nih. Strawberry Generation itu hanya berlaku buat orang-orang yang kalau misalnya dari yang gue baca ya, hanya berlaku buat orang-orang yang privilege. Privilege itu maksudnya sorry to say bukan yang privilege yang gimana banget, cuma maksudnya kita lah. Contohnya kita. Kita. Kan lu kuliah di Prasmul kan? Kuliah di Prasmul. Maksudnya kuliah di Prasmul dari dulu ke pendidikan udah ada gitu kan. Pendidikan udah berada. Kita kebutuhan buat akses informasi udah ada banget, kebutuhan buat akses informasi. Nah, tapi dari situ itu malah ternyata menghasilkan Strawberry Generation. Dimana kayak orang tua udah nge-provide banyak hal, dimana orang tua udah nge-provide banyak hal, kita tuh jadi kayak malah hilang arah dan kayak kesannya tuh nggak bisa start dari nol. Oke. Itu Strawberry Generation. Oke. Sekarang Akhir-akhir gue udah ini lebih ke gambar lah ya. Udah lebih ke gambar ya Iya, Strawberry udah lebih ke Generation gambar. ini. Tapi sebenarnya kalau ngomongin privilege ya, gue hari ini punya tempat nongkrong itu juga privilege gitu loh. Oke. Gue kenal sama temen yang punya cafe namanya Goya Coffee. Kalau misalnya kalian mau tahu ya namanya Goya Coffee. Promosi lagi. Dan sebenarnya ya kopi makanan di sini semua enak. Cuma yang paling enak apa? Punya teman. Punya temennya itu. Kenapa? Karena tiap kali gue duduk di sini, gue ketemu sama orang-orang yang juga ibaratnya punya banyak insight lah yang bisa dikasih gitu. Oke. Makanya gue bisa mungkin sampai di titik ini, sampai gue kerja sama nyokap gue segala macam, itu semua juga kontribusi dari orang-orang yang gue dengar dari anak-anak Prasmul juga. Itu juga proses gitu. lah ya. Proses lah pastinya. Sama jalan-jalan itu lu belajar banyak juga di situ Ya kan benar. sebenarnya kan. Nah kalau ngomongin yang tadi lu bilang Strawberry Generation, menurut gua sih itu perspektif sih. Perspektif. Karena balik lagi, kalau misalnya ngomongin kerjaan, kalau Gen Z itu kan sekarang ibaratnya umur-umur yang lagi ibaratnya baru-baru mulai kerja sama ada yang memang lagi produktif banget nih, gitu. Nah tapi kalau kita lihat lagi, balik lagi sebenarnya Gen Z ini tuh punya needs-nya apa sih gitu. Jadi nggak bisa di generalize kalau Gen Z itu Strawberry Generation. Nah itu gua. problemnya. Karena sekarang kayak ada sosmed
Sosmed itu jadi kayak kesannya tuh sekarang kan rame nih. Kayak yang orang di dunia kerja kayak mes dia tuh kayaknya baik mau gitu-gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya jadi masalah. Oke. Karena dari sosmed itu tuh kayak kesannya tuh kayak kok kesannya kayak janji tuh no hope banget sih. Gitu loh. Jadi kok kayak strawberry separah itu kah? Oke. Gitu. Tapi nah menurut lu perspektif lu nih, kita sebagai janji juga dan lu mungkin yang udah jatuh ke dunia kerja juga. Perspektif lu gimana sih tentang hal itu? Selain itu emang background dan juga needs orang-orang tuh beda. Oke, sebenarnya perspektif gua tuh gini ya, kayak kita kan setiap orang punya needs yang berbeda-beda gitu ya, dan kita juga datang dari keluarga yang berbeda-beda. Pasti ada dong yang ngerasa kayak, oh iya, bokap gua udah ada bisnis nih, dan gua tinggal ngelanjutin. Makanya mungkin orang-orang banyak yang bilang kayak privilege itu somehow jadi hal yang salah gitu. Sebenarnya ya setiap orang pasti punya privilege-nya masing-masing gitu kan. Benar. Dan Setuju. menurut gua ada perbedaan nih. Kalau orang bilang itu ada apa ya, strawberry generation, menurut gua ada perspektif lain sih. Kenapa? Karena di satu sisi ya mungkin dulu gue dengar cerita bokap nyokap gue kalau ngajarin anak itu harus sampai disabet atau dimarahin sampai gimana banget gitu kan. Tapi kan sekarang nggak harus gitu, kita ngelakuin hal-hal kayak gitu buat ngajarin anak-anak kita gitu mungkin. Baik cara. Nah ibaratnya sekarang semua orang itu udah berubah jadi hal yang modern. Terus sejak COVID kita juga kenal sama mungkin investasi atau hal-hal baru gitu kan. Hal-hal baru kayak misalnya apa sih, sosial media. Sosial media ini kan emang berkembang banget, makanya yang kayak tadi lu bilang ya strawberry generation di satu sisi kreatif tapi mudah rapuh gitu kan. Menurut gue sih needs-nya aja sih yang beda gitu. Needs aja yang beda nih. Kalau dari gue sendiri kayak menurut gue ya nggak usah dari gue deh. Coba dari lu dulu deh. Lu aja kan sekarang udah banyak gitu, ada job fotografi segala macem. Nah itu kan ibaratnya lu udah ada needs tersendiri gitu. Kenapa coba lu mau masuk ke bidang itu? Kenapa lu tekunin lagi? Kenapa nggak lu santai-santai aja di rumah gitu loh? Oke. Ini menarik sih sebenarnya. Jujur ya, ini masuk ke bidang fotografi itu juga maksudnya kalau buat gue ini bener-bener kayak perputaran, kayak maksudnya 180 derajat lah. Kayak gue suka fotografi, tapi dulu tuh awalnya tuh gue nggak pernah ada keinginan tuh buat nyampe masuk ke fotografi itu. Oke. Dan jujur pada tahun lalu 2023 itu gue bisa masuk ke agensi fotografi itu jatuhnya tuh sebenarnya gue FOMO. Oke, FOMO. Sebenarnya tuh gue FOMO. Kenapa FOMO? Karena kayak jatuhnya tuh di situ tuh gue lagi kayak ngeliatnya tuh banyak temen tuh kayak lagi udah pada punya kerjaan gitu kan. Kok kayaknya gue nggak ngapa-ngapain. Dan itu sebenarnya menumbuhkan keresahan buat gue. Oke. Tapi di situ gue bisa ngambil kalau FOMO yang gue alamin itu berguna juga itu ya. Itu berguna FOMO itu. Jadi maksudnya FOMO itu emang menurut gue nggak bisa terhindari sih. Di dunia kita ada media sosial itu sebenarnya. Tapi emang di situ kebetulan emang ada dampak buat gue dan itu menimbulkan keresahan buat gue. Dan akhirnya emang ya gue memutuskan buat oke lah, yaudah gue coba intern. Gue terjun payung sebenarnya. Tapi ternyata emang di along the way di situ, gue malah nemu apa yang gue suka. Oke. Tapi apakah kalau misalnya lu nanya nih, sebelum kita ngambil topik yang ini nih basa-basi bersama Gen Z gitu kan. Sebenarnya kita kan emang pengen ngomongin tentang perspektif Gen Z, dari Gen Z dan untuk Gen Z lah gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, sekarang aja gue juga sebenarnya masih di ranah exploring. Gue tahu, maksudnya gue udah tahu lah arahnya, tapi itu urusan nanti deh. Urusan nanti lah kalau misalnya ngomongin arah mau kemana. Tapi ketika kita mau ngomongin arah mau kemana, tapi sekarang itu posisinya emang gue juga masih exploring. Jadi kayak gue udah time frame, tapi apakah gue udah tahu fix apakah itu jalur yang akan gue tuju, apakah pasti dapet. Ngeliat kondisi sekarang ya jujur aja kan ada susah ya sebenarnya. Benar. Tapi lu ngeliat nggak sih, maksudnya berita akhir-akhir ini kayak meresahkan banget sih. Lihat nggak berita akhir-akhir ini? Berita yang mana dulu nih? Aduh, banyak. Algoritma kita kayaknya beda nih. Soalnya kalau gue isinya rumah gitu kan. Mungkin kalau gue scroll masuk properti. ya harus gitu dong. Iya. Kalau gue ya sebenarnya gara-gara ngebahas topik ini sih, jadi kayak baik ini banyak berita-berita tentang itu, cuma berita-berita tentang itu tuh juga kayak apa ya? Ya gue nggak mau ngarahin ke sensitif dulu deh. Cuma maksudnya kalau misalnya ngeliat kayak tentang regulasi dan juga hal lainnya kan emang sebenarnya gue nggak mau sotoy sebagai Gen Z ya. Yeah. Cuman kayak ngeliat hal itu tuh emang kesannya tuh emang sebenarnya ngomongin strawberry dan juga kayak Gen Z nggak punya arah tuh menurut gue tuh juga nggak bisa sepenuhnya 100% disalahkan kepada Gen Z. Kalau menurut gue tuh kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu nih ngeliat berita kayak tentang regulasi dan juga banyak halnya sekarang tentang Gen Z yang orang-orang komen tentang Gen Z. Baik lagi nih, perspektif lu kan tadi kan tentang needs nih. Iya, tentang needs. Tapi lu setuju gak? Kalau diomongin strawberry sih gue kurang setuju ya. Kenapa? Karena lu lihat deh. Kayak contohnya nih, gue punya teman udah punya kafe di umur 20. Lu bayangin. Keren banget ya. Kepikiran gak sih? Kayak gue tuh dulu dari SMA, dari SMP gitu kan gak pernah kepikiran tiba-tiba temen gue umur 20 udah punya kafe gitu. Hatinya dimakan mulu tuh gue lihat. Iya. Terus habis itu selain itu ada juga temen gue
yang udah banyak juga yang udah ngerintis bisnis gitu loh. Iya. Contohnya kayak ada yang jualan jam lah, atau ada juga yang udah punya bisnis franchise atau segala macam. Itu kan sebenarnya inovasi-inovasi baru. Inovasi baru. Bisa dibilang. Nah, balik lagi kenapa menurut gua strawberry generation itu perspektif dan menurut gua nggak setuju sih sama itu. Nggak setuju ya? Kenapa? Karena balik lagi menurut gua banyak kok malah Gen Z zaman sekarang orang tuh malah termotivasi gitu ya, umur 20, umur 21, 22 bahkan udah bisa ngasilin ratusan bahkan sampai miliaran gitu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi motivasi buat gua. Ya, benar. Ya kan? Mungkin kalau lu sekarang masih exploring, gua juga sama sih sebenarnya masih exploring juga hitungannya kan. Kalau gua sebenarnya nggak pengen sih gua ikut nyokap gua terus gitu. Gua pengen build something new. Cuma mungkin sekarang ya baik lagi. Kalau ngomongin privilege, setiap orang punya privilege gitu kan. Nah, gua kebetulan privilege nyokap gua udah di bidang properti udah lama gitu. Iya. Nah, gua harusnya kalau gua jadi oke. Gen Z, ya kan? Mungkin gua dibilang privilege ya bodo amat gitu. Tapi kan yang penting gua mikir aja gitu. Mungkin kalau lu privilege itu dengan baik lah ya. iya, gua pakai lah privilege itu dengan baik sebaik-baiknya. Dan mungkin menurut gua itu bisa jadi apa ya? Ibaratnya privilege buat gua untuk gua dapetin hal yang lebih bagus dari orang lain. Oke. Contohnya misalnya kalau gua kan ada nyokap yang properti. Jadi akan lebih gampang buat gua untuk terjun di bidang itu. Dan juga gua cepet gitu belajarnya. Nah, kalau lu mungkin gua nggak tahu nih, lu tuh sebenarnya sebelumnya udah suka fotografi karena emang keluarga lu ada yang demen dan pernah jadi fotografer atau gimana, atau emang minat lu sendiri, itu gua juga nggak tahu. Tapi baik lagi, menurut gua yang gua jalanin sekarang, gua kan dulu pelan-pelan gitu ya. Iya, pelan-pelan. Dulu tuh gua pernah magang dulu nih, Iya. magang di Cloud Kitchen. Nah, Cloud gua Kitchen nih, ya, Cloud Kitchen, ya, oke. gua pegangnya operational di saat itu, dan gua ngerasa belum ada needs-nya. Makanya gua nggak kerja ya untuk serius gitu loh. Belum ada needs tuh malah Belum di ada situ. needs gitu. Tapi emang kita di situ masih muda banget di situ. Iya, Sampai iya sekarang benar juga masih sih. muda, Iya, kan? masih muda juga. Needs berarti balik lagi kalau bisa perspektif gue tadi yang udah gue ngomongin sama sebelumnya tuh fase ya sih. Ya fase. Fase kan. Fase. Kita mungkin kayak hampir kita semua mungkin ada di fase itu sebenarnya kan. Cuma mungkin kayak problemnya kalau misalnya dibagi perspektif, kalau misalnya gue mau berbagi perspektif tentang strawberry itu, menurut gue bukannya gue nggak setuju, tapi gue lebih ke nggak setuju kalau misalnya strawberry generation itu digeneralisasikan ke semua Gen Z. Benar sih. Karena kayak tergantung umur kan, tadi kan balik lagi fase kan. Ya mungkin emang ada yang lagi di fase strawberry, ada juga kayak emang di fase yang emang dia lagi kerja gila-gilanya, lagi gacor-gacornya. Jadi tuh kayak maksudnya tuh kayak susah nggak sih kalau bisa digeneralisasikan tuh nggak boleh gitu sebenarnya. Jangan generalisein kayak gitu, karena jujur setiap orang kan punya waktunya sendiri kan. Ya, benar, Ibarat itu gue setuju. ya menurut gue yang paling bagus adalah daripada kita compare orang lain, kita ngomongin orang lain, kenapa nggak kita start something aja gitu loh. Ya, oke. Apalagi nih, Oke. sekarang ini kan udah ada sosial media yang begitu pesat, informasi udah banyak gitu kan. Nah, contohnya kenapa sih gue bisa jalanin properti, gue juga bisa nyoba-nyobain di properti ini, dan menurut gue ini hal yang bagus gitu. Sebenarnya mungkin intermezzo dulu kali ya. Di kantor nyokap gue itu isinya banyak kan ibu-ibu gitu. Gak ada Gen Z nih? Nggak ada. Bener-bener yang anak muda tuh cuma gue doang. Oke. Nah, terus kenapa gue mau masuk di sini? Itu kan jadi hal yang aneh gitu. Yes, Harusnya kalau mau learn from the best gitu kan orang bilang. Nah, tapi bedanya gini. Dulu gue pernah coba masuk ke satu agency properti. Dan di situ gue nggak diajarin sama sekali. Kenapa? Ini isinya siapa nih? Isinya anak-anak muda semua. Oke. Isinya anak muda semua Iya, nih? isinya anak-anak muda semua umur 20 sampai 30. Tapi kenapa gue nggak bisa berkembang di sana? Karena sebenarnya di sana itu kalau sebagai properti ya, itu kan sebenarnya individualis juga ngomongnya. Iya. Kita ada teman marketing segala macam, itu cuma buat ibaratnya koneksi, kita jadi bisa tahu listingan orang lain gitu. Tapi di satu sisi dengan gua masuk ke agensi nyokap gua, ini gue bisa belajar banyak. Kenapa? Karena gue bisa gali ilmu-ilmu yang udah dia Orang yang lebih tua lah ya, tapi iya lebih berpengalaman. iya, yang lebih muda ini cenderung justru malah mereka fokus sama apa yang mereka mau tuju gitu kan. Sedangkan gua lebih prefer buat join sama yang orang-orang tua ini karena mereka udah punya ibaratnya experience yang panjang yang bisa gua dapetin dari mereka. Nah ini Gitu. menarik, karena itu sebenarnya penting banget kan, Rey? Maksudnya kayak intergenerational learning itu. Jadi maksudnya di mana kayak anak muda belajar dari yang lebih experience, tapi yang orang experience itu juga maksudnya bisa belajar kayak ke kita juga loh maksudnya. Yap. Mereka bisa saling belajar lah gitu kan, saling mengerti kan. Benar sih. Sebenarnya plus minus sih, gua nggak bisa bilang yang satu lebih jelek, yang satu lebih bagus. Nggak Tapi bisa. ya ada plus Ada plus minusnya minus aja. semuanya, semua ada plus minus. Dan gua ngeliat ada opportunity justru di sini. Ya itu, Nah, pasti semua mulainya dari opportunity dulu kan. opportunity. Iya. Nah lu pernah kepikiran nggak sih, maksudnya bisa aja tuh, balik lagi kayak tadi lu kan bilang opportunity kan.
Gen Z belajar, maksudnya Gen Z belajar dari generasi yang lebih tua, generasi tua mungkin belajar juga dari yang Gen Z juga. Lu pernah kepikiran gak sih kayak maksudnya sebenarnya Gen Z itu malah bisa menjadi jawaban dari kayak problem yang kayak orang-orang atas itu malah kayak kerjanya oh ya hektik kayak robot gitu loh. Ngerti gak sih kerja. Sedangkan Gen Z kan kayak maksudnya mereka ada yang kayak dianggapnya apaan sih nih orang kerja santai banget gitu kayak slow living banget. Tapi sebenarnya enggak, sebenarnya kerjaannya akhirnya selesai juga gitu loh. Oh ya, tapi lu sering dengar gak sih kayak sekarang itu orang-orang bilang oh anak-anak Gen Z mah udah nggak mau lagi kerja kantoran, maunya semua bikin bisnis atau kayak bahkan kerjanya ya bebas dari mana aja gitu kan. Personally gue juga gitu maunya. Ya lu juga mau kayak gitu. Gue juga maunya. Ya sebenarnya bukan lu doang, kayak gue juga sama Lu juga gitu. mau gitu kan. Kenapa gue harus capek-capek kerja 9 to 5 atau 8 to 5? Kalau Misalnya gue bisa punya time flexibility gitu loh. Nah, kenapa gue pilih properti ya? Salah satu karena gue punya time flexibility itu, gue bisa ngatur kapan gue mau kerja. Ya bukan berarti gue kerjanya jadi makin dikit juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya kelar tetap juga. Ibaratnya Ada tugasnya kuotanya juga. tetap banyak. Cuma ya jadi gue bisa bagi waktu buat diri gue sendiri. Gitu. Iya. Lu sering dengar kan sebenarnya Gen Z itu katanya nggak mau kerja kantoran, malah maunya bikin bisnis atau kerjanya yang bebas gitu. Jujur ya, gue nggak denger itu. Gue nggak denger kritik itu, malah gue seneng loh. Kenapa? Karena menurut gue itu bagus sih. Kreatif. Itu bagus karena sekarang nggak semua hal itu harus digapai dengan 8 to 5 atau 9 to 5. Iya. Banyak orang yang bilang kayak sekarang mah kerja 2 sampai 5 jam aja per hari itu udah bisa membuat sesuatu gitu loh. Iya. Tapi bener sih itu sih. Itu sih bener banget sih. Maksudnya gue juga ngerasa maksudnya ya gue pengennya bikin bisnis sebenarnya. Sebenarnya pengen bikin bisnis maksudnya cuman kayak kalau menurut gue balik lagi kan tadi kalau misalnya gue bener-bener stand to my ini ya. Maksudnya itu emang itu fase sih. Mau gimana pun kalau misalnya kita mau bikin bisnis atau apa mungkin kita emang mesti lewatin tangga itu kita mungkin mesti kerja dulu emang. Bener gak kalau itu, setuju gak kalau itu? Mungkin kalau misalnya ini kalau dari perspektif antar Gen Z kayak gitu sih. Tapi nih, lu waktu itu pertama kali mulai kerja di Ruang Rasa ya berarti pertama kali ya? Iya. Yang Cloud Kitchen itu ya? Iya betul. Ini Cloud Kitchen lu ke properti nih? Kan? Di properti, tapi lu pertama kali masuk Cloud Kitchen itu emang karena lu FOMO atau emang lu mau? Sebenarnya dulu tuh gua gabut kan. Pas Covid tuh gabut banget dan akhirnya nyokap gua cemplungin gua ke salah satu Cloud Kitchen buat belajar di sana. Ada koneksi tuh? Ada koneksi. Baik lagi lu embracing privilege itu dong? Iya, benar. Tapi justru dari situ gua ngerasa di situ gue bisa belajar banyak gitu loh. Oh, gue tahu dulu nih dunia kerja kayak apa gitu. Tapi memang di situ gue nggak fokus karena emang gue cuma di sana fokusnya tuh buat kayak oh ya gue dapat uang jajan tambahan gitu. Cuan. Iya, bukan jajan untuk tambahan. Kayak gue kedepannya dari ini gue bisa build something atau apa. Nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Tapi beda sama yang sekarang. Yang sekarang memang gue seriusin karena gue pengen ya ngomongnya gimana ya? Ya kan gue udah taken juga kan ya, udah cewek gitu kan. Pasti ada needs-nya gitu. Gimana ya? Ada needs-nya, iya. Ada needs-nya dong. Gue pengen punya keluarga yang nanti gue bisa, iya, gue pengen nikahnya muda dong. Apalagi cewek gue 1 tahun lebih tua gitu. Gue suka deh, berarti udah tujuan nih. Iya. Tapi jujur ya, gue punya cewek yang 1 tahun lebih tua, itu jadi motivasi juga buat gue sih. Oke. Jadi karena gue gak mau kalah sama dia jatuhnya. Jadi motivasi buat lu buat bekerja makin keras. Iya, ya? gue bekerja makin keras. Dan kalau gue bisa build secepat mungkin, kenapa enggak gitu loh. Karena gue ngeliat orang ada yang umur 20 udah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Menurut gue itu keren banget sih. Ya. Orang-orang beda, cuma maksudnya emang kita tetap harus bekerja keras sama stay on our track juga lah ya. Tapi nih Ray, ini rada deep question nih. Ini rada deep question nih. Misalkan amit-amit lu udah gak sama cewek itu lagi. Amit-amit nih, motivasi lu hilang nggak? Sebenarnya motivasi nggak akan hilang sih menurut gua. Nggak akan hilang ya? Iya, justru motivasi gua di start dari gua punya cewek kan. Gitu. Nah tapi sekarang gua disiplin. Iya harus disiplin. Kenapa harus konsisten? Kalau nggak gua nggak bakal jadi apa-apa. Apalagi saingan-saingan gua adalah Gen Z yang juga kreatif. Dan menurut gua bukan tipe orang yang sekreatif itulah. Sampai bisa bikin kafe di umur 20. Nah, itu kan sebenarnya hebat banget gitu kan menurut gua. Tapi ya, selain cewek lu ini, apa sih yang bikin lu bisa konsisten kayak sekarang lu ngejalanin ya, kerjaan lu sekarang ini properti? Ya basically buat ningkatin ini aja nggak sih? Pasti semua orang pengen ningkatin hidupnya buat jadi lebih nyaman aja ke depannya. Berarti work hard today biar esok hari lebih enak lah ya. Iya, karena gua tahu kayak semuanya pasti akan ada startnya dan startnya itu nggak bakal gampang gitu. Jadi either gue mau start sekarang atau gue mau start nanti gitu. Nggak ada bedanya sih. Dua-duanya susah sebenarnya. Dua-duanya sama-sama susah. Cuma ya gue mau susah sekarang atau gue susahnya nanti gitu loh.
Oke, gue setuju Nah, gitu. Itu pesan buat gue juga. Kenapa ini nyambung nih sama pertanyaan lu yang tadi lu bilang kayak kalau misalnya gue udah nggak ada cewek, motivasi itu kan hilang atau enggak? Iya. Menurut gue enggak, karena ya balik lagi di saat gue ada cewek, mata gue lagi lebih terbuka dan gue tahu nih ada needs-nya. Bagus sih. Gitu. Bagus sih. Jadi bukan berarti kalau gue udah nggak ada cewek, gue nggak akan termotivasi lagi gitu. Berarti sekarang tuh jatuhnya lebih disiplin ya buat lo ya, Bang. Jatuhnya ini disiplin over motivation lah ya. Tapi kan emang harus kayak gitu, emang benernya kan gitu kan, disiplin over motivation kan. Nah tapi lu kan loncat-loncat nih bisa dibilang. Lu dari ruang rasa cloud kitchen ini masuklah ke si properti ini. Itu yang lu mau gak sih? Maksudnya itu mau lu tuh tujuan lu tuh melakukan semua itu tuh sebenarnya tujuan akhir lu tuh kayak lu tuh pengen ngapain sih? Apakah ini kayak perjalanan lu buat working towards your goal? Oke, kalau itu sih lebih ke ini aja ya, pilihan gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin pilihan, gue bisa dong. Kayak sekarang tuh gue misalnya mau cari magang dulu sebelum gue nanti lulus gitu, biar gue udah ada safety netnya lah ibaratnya. Karena kalau enggak sama sekali gue magang, pasti kan di saat gue lulus, gue harus yakinin atau pastiin gue udah bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi mungkin bisnis gue udah. Sekarang. Kenapa? Sekarang juga kerjaan kan sekarang? Iya, sebenarnya sekarang kerjaan, tapi mungkin kalau belum tahu, properti itu yang gue dapetin itu adalah komisi. Jadi kalau gue nggak ngejual, kalau gue nggak ngejual rumahnya ya gue nggak dapet. Ya udah nggak dapet apa-apa gitu loh. Jadi work hard gue buat bikin video, buat social media marketing itu kan semua perlu budget juga kan. Iya. Nah itu nggak akan jadi apa-apa. Oke. Kalau misalnya gue nggak konsisten di sana. Tapi gitu. balik lagi ke pertanyaan tadi ya, maksudnya tujuan akhir lu apa sih? Apakah ini yang lu kerjakan sekarang ini sesuai dengan apa yang lu mau nantinya? Oke, sebenarnya sih karena gue masih ada, ibaratnya sekarang kan gue kuliah juga masih ada safety net kan. Kuliah gue nggak bayar sendiri nih. Iya. Kuliah gue dibayarin sama bonyok gue gitu kan. Privilege juga sih. Iya, privilege juga kan Iya, pasti. privilege juga. Terus kayak kedepannya gue mikir, gue kalau misalnya mau nyoba magang, itu akan bagus gitu. Apalagi gue ngambil di bidang finance kan. Cuma kan finance perlu yang namanya sertifikasi gitu. Tapi gue dengan ada safety net sekarang, gue mikir, oh ya udah gue coba dulu bisnis sambil gue nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk magang, gue akan pakai juga. Pakai juga, oke. Pakai juga, kenapa? Karena di saat gue lulus, kalau gue udah magang, itu akan jauh lebih bagus buat gue bisa dapat kerjaan yang oke juga. Oke. Gitu. Karena kita nggak tahu kan, ibaratnya lu sekarang explore, emang lu yakin lu 100% lu bakal sukses gitu di fotografi? Kan nggak juga gitu kan? Nggak juga. Gak ada yang menjamin itu. Nggak ada yang menjamin hal itu loh untuk hari esok, nggak ada lah Iya. kayak gitu. Tujuannya, kedepannya gue akan pengen bikin bisnis juga gitu loh. Dan yang bukan di bidang properti doang. Jadi Oke. bidang properti ini ibaratnya head start gue. Start aja ya. Titik awal, batu loncatan supaya gue bisa kedepannya bisa ngembangin something yang lebih besar lagi gitu. Jatuhnya berarti sekarang emang ini lu masih experimenting lah ya sebenarnya. Iya, benar-benar. Sebenarnya masih experimenting, tapi di satu saat emang lu ada safety net juga lah. Maksudnya lu kan udah belajar nih, lu belajar bisnis, lu udah nyari modal gitu ya. Tapi kapan sih maksudnya lu kayak menyadari kayak maksudnya apa yang menjadi kemauan lu gitu lah? Kapan sih lu sadar? Balik lagi yang tadi yang gue bilang, di Needs. saat gue udah ada needs-nya dari cewek gue itu, nah gue udah harus melek gitu kan. Dari semelek. Oke. Gitu. Oke. Kalau lu emang apa sih yang bikin lu terus tuh kayak, oh kenapa gue harus serius gitu sekarang di fotografi? Kan sebenarnya nih lu jurusannya branding gitu kan, belajar di marketing gitu kan. Nyambung sih. Sebenarnya kalau misalnya ngomong kayak gitu nyambung. Kalau misalnya, tapi kalau ngomong fotografi, apakah gue bakal seriusin itu ke depannya? No one knows kan sebenarnya kan. Gue mau cuman no one knows. Mungkin itu bakal jadi sampingan atau mungkin bakal itu jadi pekerjaan utama gue tapi nanti, oke, tapi no one knows. Tapi maksudnya sekarang emang gue posisinya emang pasti gue pengen kerja dulu gitu kan. Emang gue pengen nyari eksperimen, gue pengen nyari pengalaman juga. Jadi kayak balik lagi sebenarnya ketika kita ngomongin strawberry itulah dan tadi awalnya kita nggak tahu apa-apa, itu ya emang gue pernah ada banget di fase itu gitu. Gue pernah ada banget di fase itu sebelum gue masuk ke topik-topik ini, basa-basi bersama Gen Z ini. Gue tuh bener-bener kayak masih jatuhnya tuh kayak emang anak yang hilang arah juga gitu loh sebenarnya. Tapi setelah itu kayak gue akhirnya discover what I want. Tapi emang itu semua harus start dari nol juga. Benar. Ada step yang mesti gue ambil dulu sebelum gue masuk ke situ. Gitu sih. Tapi ketika kalau misalnya tanya kayak disiplin, gue juga mesti working on it gitu loh. Makanya kayak gue ya amazed aja maksudnya kayak lu sama tadi beberapa lagi kayak maksudnya masih bisa, kok bisa konsisten gitu loh. Ya, sebenarnya gue juga ada ini sih, kayak menurut gue orang banyak sekarang yang mikir kayak, oh dia udah punya privilege gitu kan. Tapi dia ngeliatin orang di saat, ya mungkin kalau dia bilang gini,
kalau gue dapet privilege kayak dia, mungkin gue bakal bisa ngelakuin yang lebih besar atau segala macam. Lu kadang mikir kayak gitu juga? Gue dulu pernah mikir kayak gitu, tapi sekarang gue harus rubah itu sih. Harus rubah ya? Iya harus rubah, dan gue sekarang udah gak mikir itu lagi gitu. Karena apa? Setiap orang punya pain-nya masing-masing. Lu nggak bisa samain. Mungkin orang yang privilege di atas lu, itu punya pain-nya juga. Oke. Dan lu nggak bisa cuma pengen satu hal dari seseorang. Tapi kan lu sebenarnya nggak tahu gitu, dia susahnya apa. Ya, Gitu kan? benar. Jadi setiap orang punya susahnya masing-masing. Kenapa nggak kita start dari awal, start lebih cepat gitu kan? Supaya kita kedepannya bisa build a better future juga gitu buat. Ya pasti setiap orang punya egonya masing-masing buat diri dia sendiri lah, gitu kan? Tapi perjalanan lu akhir-akhir ini, lu nggak nyesel sama sekali nih? Nggak ada penyesalan? Jujur karena gue masih muda, apa sih yang harus disesalin? Apalagi gue punya safety net gitu kan. Justru Itu. malah di sekarang ini gue harus cari koneksi sebanyak-banyaknya. Gue harus cari opportunity sebanyak-banyaknya gitu loh. Lu pergunain privilege itu semua dengan baik lah ya? Iya. Koneksi dan juga pekerjaan, itu pokoknya lu harus gunain dengan baik lah pokoknya itu. Benar. Gue sebenarnya amazed juga sama ada satu orang yang gue lihat di Instagram. Dia bikin intinya kayak social media agency gitu. Intinya dia ngajarin orang buat gimana caranya develop social media gitu. Dia malah credibility ya, malah ngajarin orang juga ya? Iya, dia ngajarin orang. Tapi lu tau gak, dia umur berapa? Berapa? Dia umur 17 tahun sekarang. Bukan Luker kan? Bukan Luker kan tapi? Enggak. Oh ya. Dia, 17? Iya, dia umur 17 tahun ngajarin orang-orang umur 40, 50. Oke, tapi orang-orang yang umur 40 itu feedbacknya bagus? Feedbacknya bagus. Kenapa? Coba deh, mungkin kalau kalian nggak percaya, lu pada bisa lihat namanya Brian. Gue lupa deh Brian Kadani atau siapa. Pokoknya itu ada di Instagram dan dia umur 16 tahun gitu ya. Dan menurut gua 16 atau 17? Oh, sorry. Dia tuh umurnya baru ulang tahun, jadi umur 17 mantep, gitu. Mantep banget sih, iya. Tapi memang dia terkenal dari umur 15 tuh udah start gitu loh. Oke. Jadi intinya apa? Kita bisa sukses kalau kita startnya tuh early gitu loh. Mau Itu sesusah apa? Maksudnya mau privilege message kita, buat gua juga sih. mau privilege kita sedikit, mau privilege kita banyak, kita juga gak akan bisa sukses kalau kita nggak mulai apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Pokoknya harus mulai lah. Ya intinya satu, kita harus mulai fokus di satu hal gitu loh. Mulai fokus di satu hal. Iya, mulai fokus dari satu hal, nanti ada opportunity ke hal lain gitu loh. Ya. Nah, Ya. mungkin pesan gue sih kalau buat orang-orang yang kayak anak-anak muda kayak kita gini ya, kan banyak gitu ya orang-orang yang kayak nyoba satu hal, gak suka nyoba lagi hal yang lain. Itu juga kan banyak orang makanya bilang strawberry generation. Itu kan? gua. Sebenarnya Itu gua dulu. Ya sebenarnya ya plus minus lah, Iya. ibaratnya kan. Nggak tentu juga. Belajar tapi jadi nggak fokus aja. Iya, misalnya kita terjun di satu bidang. Kalau kita nggak sukses di satu bidang, siapa tahu kita bisa sukses di bidang lainnya. Iya. Tapi ya nggak segampang itu juga, bro. Kan kita juga pasti setiap bidang ada susahnya masing-masing. Harus fokus satu dulu lah ya. Iya. Intinya kita fokus di satu hal dulu. Kenapa? Kalau kita di satu hal aja nggak bisa, ngadepin hal yang kecil aja nggak bisa, nanti kita kalau misalnya pindah ke bidang lain, emangnya kita udah ada guarantee kalau kita bakal bisa di sana gitu. No one knows. No one knows. Kedepan nggak ada yang tahu lah pokoknya. Dan kita juga nggak bisa ini sih, kayak kedepannya kan dunia bakal terus berkembang. Kita harus ikutin perkembangan zaman juga. Iya. Gitu. Harus Jadinya bisa adaptasi lah. Iya, harus bisa. Harus beradaptasi. Pokoknya semua adaptasi mau terus Gen Z gitu mau apa pokoknya perkembangan zaman teknologi juga ya harus bisa beradaptasi lah pokoknya. Penting. Terakhir Ray, Oke. lu sebagai orang yang udah punya arah ini, ya bisa dibilang punya arah lah ya. Ya, Maksudnya lu udah dikit lah. Udah punya. Jangan dibilang goals punya dan- arah lah. Oke. Banyak yang masih punya lebih jago lah daripada gua. Gak apa-apa, gak boleh kayak gitu. Tapi apa sih message yang lo mau kasih ke orang-orang, termasuk gua nih, termasuk gua dan juga orang-orang di luar sana, atau mungkin gampangnya ke diri lu yang dulu deh, yang masih belum mau tahu mau ngapain. Apa sih yang lo mau kasih pesannya gitu? Oke, kalau pesen ya, sebenarnya gua nggak mau jadi kayak orang motivator gitu lah ya, yang bisa kasih saran ini itu karena gue juga sendiri struggling gitu kan, struggling sama apa yang gue kerjain sekarang. Gue juga belum tahu kedepannya gue bakal sukses atau enggak. Tapi satu hal aja sih sebenarnya, kapanpun kita mau mulai sesuatu, kita mulainya serius aja gitu loh. Kita mulai serius dan fokus gitu. Kita nggak akan bisa di bidang manapun kalau misalnya kita nggak mulai gitu loh. Gue sering dengar dari Raymond Chins, dari siapapun itu, intinya apa? Intinya satu gitu loh, start gitu loh. Ya. Karena mulai itu hal yang paling susah sih sebenarnya. Waktu itu ada satu yang menarik kalau gua, kerja keras
Kerja cerdas, Iya. kerja tuntas. Iya benar. Itu. Kita pokoknya harus fokus dan juga ya mulai aja sih sebenarnya. Mulai aja ya. Kalau kita nggak mulai, kapan kita mau sukses gitu kan? Sama lagi kayak si Caleb, start. Pokoknya start dah. Sama lagi kayak lu. Gak usah ikut-ikutan. Acara ini nggak bakal bisa berjalan dengan baik kalau misalnya nggak ada support dari IDN Times, Radio Budi Luhur, dan juga Banten Fitgram. Thank you. Sama Goya, jangan lupa. Sama Goya.